warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun semuanya, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, mungkin video kali ini tuh aku terlambat banget uploadnya karena jam berapa nih? Sorry. Karena jam kelihatan nggak teman-teman? Nah, itu aku baru tag video hari ini, hari Senin tanggal 14 Februari. Aku baru sempat tag video karena sebelumnya badanku kurang fit banget, lagi kurang sehat. Suaranya di video sebelumnya kan denger juga kan kalau aku ngomongnya itu suaranya hilang-hilangan gitu, berat banget buat ngomong. Jadi ya udahlah, aku nunggu sempurna aja ketika aku udah enakan aja gitu maksudnya. Nah, buat teman-teman, makasih banyak yang udah mampir ke channel YouTube aku. Terima kasih banyak yang udah mendukung aku sejauh ini untuk aku berkarya di dalam sebuah konten video yang mana tujuannya bukan lain untuk melatih public speaking aku gitu. Nah, di sini nanti kedepannya aku akan upload dua konten video. Yang pertama itu tentang cerita apa aja lah ya, terserah aku pokoknya. Nah, itu akan aku upload setiap malam minggu. Dan yang kedua yaitu tentang fashion, yaitu akan aku upload setiap malam Rabu insyaallah. Nah, mungkin nanti yang aku bikin video cerita mungkin belum bisa sesempurna kayak orang-orang karena public speaking aku masih belajar lah ya gitu kan, masih biasa aja. Tapi tidak mengurangi dengan gaya aku sendiri, diri aku sendiri. Mungkin aku nggak bisa juga menghafal saat aku menceritakan sebuah kisah. Mungkin aku nggak bisa menghafal beberapa teks yang berdraft gitu, aku mungkin belum bisa. Jadi mungkin kayak aku tetap hasil rangkuman aku aku tulis. Jadi ya aku mungkin masih kayak textbook gitu, nggak apa-apa lah ya teman-teman ya, yang penting isinya ya kan. Oke, mungkin gitu aja kali. Buat teman-teman yang baru mampir, pokoknya jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube ini. Berikan dukungan dan semangat kalian. Mudah-mudahan aku semangat terus dalam berkarya. Oke, gitu aja. Langsung aja ke ceritanya. Check it out. Oke, langsung aja kita bahas ke sejarah Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Nah, buat teman-teman pasti ada yang tahu deh, mungkin, dan ada yang tidak tahu atau lupa apa sih Isra Miraj gitu kan. Nah, Isra Miraj itu sebuah peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, tepat terjadi pada bulan Rajab. Banyak para ulama yang mempercayai terjadinya peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad SAW tepat pada tanggal 27 Rajab tahun 620 berapa ya teman-teman? Aku lupa. 621 Masehi. Nah, oke. Langsung aja ke kisah Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dilukiskan dalam surah Al-Isra ayat 1. Ini aku mau bacain teman-teman, surat ayat Al-Quran Al-Isra ayat 1. Ya mohon maaf ya kalau ternyata bacaannya ada yang salah, kurang sempurna, atau suara aku yang kurang bagus, aku minta maaf ya. Ini semampunya aku bisanya kayak gini doang. Oke, ini aku udah megang Al-Quran. Sebenarnya aku udah merangkum di sini, cuman aku nggak bisa kalau baca. Ini kemarin aku nulisnya
lewat aplikasi. Jadi aku kayak kok bacanya tadi ada yang salah ya. Ya udahlah, aku akhirnya buka Al-Qur'an, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan bacakan surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Aku taruh dulu ya teman-teman. Taruh ya. Dalam surat ini yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Oke, itulah hadis qudsi yang menceritakan tentang perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Oke, sebenarnya teman-teman, Isra dan Mi'raj itu merupakan sebuah peristiwa yang terjadi bersamaan, tapi sebenarnya berbeda secara pengertiannya. Oke, jadi Isra itu merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina atau di Yerusalem. Oke, itu poinnya. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina atau Yerusalem. Nah, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi di malam hari dari bumi ini yang tadi tuh Masjidil Aqsa di Palestina atau Yerusalem menuju ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha yang merupakan tempat yang paling tinggi setinggi-tingginya. Oke, ketemu kan poinnya? Jadi peristiwanya bareng, tapi Isra dan Mi'raj memiliki pengertian yang berbeda. Oke, maksud. Nah, lanjut ke draft kedua. Aku nggak bisa kalau ngafalin teks gitu, nggak bisa. Belum bisa kali ya, sorry. Bismillah aja. Oke, langsung aja masuk ke latar belakang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Terdapat beberapa versi soal tanggal, bulan, tahun peristiwa Isra dan Mi'raj. Namun yang paling umum sekali diyakini adalah tanggal 27 Rajab, sekitar tahun 621 Masehi. Nah, banyak ulama berpendapat Isra dan Mi'raj itu terjadi setelah tahun kesedihan, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW melepas kepergian paman sekaligus pelindung beliau, yaitu siapa? Coba siapa mikir? Siapa? Ya, betul, Abu Thalib. Juga istri tercintanya siapa? Siapa? Ya, Khadijah, Sayyidah Khadijah. Nah, istri kan. Oke, ada beberapa versi yang mengatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu sebagai pelipur kesedihan atau hiburan. Nah, hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau merasa sedih dan risau. Juga ada yang mengatakan ini sebagai pembuktian
pembuktian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, lanjut ke berikutnya. Peristiwa yang dialami Nabi Muhammad SAW saat melaksanakan Isra dan Mi'raj. Apa? Ya, pada malam sebelum, ini lagi hujan, kira-kira keganggu nggak sih suaranya? Ntar aku tutup pintu aja. Oke, langsung aja. Jadi pada malam sebelum mengalami Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW tengah bermalam di rumah Hindun binti Abu Thalib, sepupu beliau yang dikenal dengan nama Ummu Hani. Setelah tidur sejenak, Nabi terjaga dan mengunjungi Ka'bah. Kemudian di sana beliau mengantuk hingga terlelap. Saat itulah Jibril datang, malaikat Jibril datang membangunkan beliau hingga 3 kali. Bangun gitu. Enggak kayak gitu, enggak mungkin kan malaikat Jibril ngebangun Nabi Muhammad kayak gitu. Pasti dengan santun gitu kan. Santun dan santuy gitu. Ini bahasa aku aja ya, teman-teman, sorry. Jangan dihujat. Anak sekarang kan pengennya kalau diceritain sesuatu itu ya tidak berubah cerita itu, tapi dengan bahasanya kita sendiri gitu kan. Oke, lanjut. Nah, setelah itu kemudian Nabi diantarkan ke Buraq. Nah, Buraq ini sebuah kendaraan yang Allah berikan kepada Nabi untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu gitu kan. Nah, ciri-ciri Buraq ini memiliki sayap yang sangat lebar. Terus dia lebih kecil dari keledai. Ada yang mengatakan dia lebih kecil dari keledai dan warnanya putih susu gitu ya. Nah, dalam kitab Kisah Mi'rajin ini aku ya alhamdulillah pernah belajar kitab ini gitu kan. Jadi sebagian materiku juga ngambil di dalam kitab tersebut gitu. Karangan karya Syekh Najmuddin Al-Ghaizi digambarkan dalam perjalanan dari Ka'bah ke Baitul Maqdis, Nabi Muhammad SAW mengalami beberapa kali perhentian, yaitu di Madinah, dekat sejarah Musa alaihissalam, tempat Nabi Musa berteduh saat diburu Raja Fir'aun, Bukit Sinai, hingga Baitul Lam ini tempat kelahirannya Nabi Isa alaihissalam di Yerusalem. Oke, lanjut ke draft berikutnya. Nah, beberapa peristiwa yang dialami Nabi Muhammad SAW tersebut, Nabi Muhammad sempat bertemu beberapa hal. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW melihat jin ifrit yang mengikuti Nabi dengan membawa obor. Terus yang kedua, Nabi kemudian melintasi sekelompok yang bercocok tanam, lantas langsung memanen hasilnya. Ini adalah gambaran umat yang berjihad fisabilillah. Yang ketiga, Nabi kemudian mencium aroma harumnya Masitoh. Tahu kan siapa Masitoh? Ya, yang memegang teguh keyakinan kepada Allah meski ia dan anak-anaknya dihukum mati oleh Raja Fir'aun, dimasukkan ke dalam kuali besar gitu kan. Nah, yang keempat, Nabi bertemu dengan sekelompok orang yang memukul kepalanya dengan palu hingga pecah. Lantas kepala itu utuh kembali dan dipukul kembali. Ini adalah gambaran orang yang malas atau meninggalkan sholat wajib. Masya Allah. Kenapa aku agak merinding ya? Karena aku juga suka ya kayak telat sholat gitu, bahkan ya suka ketiduran gitu kalau subuh ya, apalagi ya Allah maaf ya Allah. Tapi ya alhamdulillah, insya Allah ya aku kodok terus kok. Pembelaan enggak kok, pencitraan enggak juga kok, tapi emang begitu ya kadang. Ya mudah-mudahan aku segera diberi hidayah teman-teman ya. Enggak. Lanjut ke yang kelima, Nabi melintasi sekelompok orang yang hanya mengenakan pakaian untuk menutupi kemaluan dan memakan tumbuhan berduri. Nah, hal ini diartikan sebagai mereka adalah gambaran umat yang enggan berzakat,
meski sudah waktunya. Nah, bentar lagi nih kita bulan Ramadan ya. Jangan lupa zakat ya teman-teman. Jangan malas, jangan ngerasa eman-eman kita nggak punya duit atau lain-lainnya. Tujuan zakat itu adalah mensucikan fitrah kita. Oke? Lanjut yang ke 6. Nabi juga bertemu dengan orang atau sekelompok orang yang sedang berenang di sungai darah dan dilempari batu-batu. Nah, hal ini diartikan sebagai mereka adalah gambaran orang yang memakan harta riba. Harus hati-hati ya emang kalau usaha apapun. Aku juga usahanya dagang. Ya mudah-mudahan kita semua selalu dalam kehati-hatian ya teman-teman ya. Lanjut ke nomor 7. Nabi bertemu dengan orang-orang yang mengumpulkan kayu bakar, mengikat dan memanggulnya, tetapi beban kayu itu semakin bertambah. Ketemu orang yang lagi mengumpulkan kayu bakar di pundaknya, terus memikul berarti di pundaknya ya, terus memanggulnya, tapi si kayu itu makin bertambah sampai akhirnya dia ambruk, terus ya kayak gitu lagi pokoknya. Nah, ini diartikan sebagai mereka adalah umat yang banyak mengambil tanggungan. Lanjut ke 8. Nabi melintasi orang yang saling mengguntingi lidah dan bibir dengan gunting besi. Nauzubillah, yang ngeri ya teman-teman ya. Yaitu gambaran ahli fitnah. Kalau buat teman-teman yang pernah aku fitnah, maaf ya, insya Allah enggak sih, mudah-mudahan enggak ya, enggak ada ya, jangan sampai ya, maaf ya, maaf. Lanjutlah ke nomor 9. Nabi bertemu kaum yang mencukur wajah dengan kuku tembaga. Wow. Nah, ini gambaran orang yang gemar mengumpat dan menyebarkan aib. Insyaallah. Lanjut ke terakhir. Nabi bertemu dengan perempuan yang memakai perhiasan serba indah. Wow, Masya Allah. Nah, hal ini digambarkan dunia yang bisa melalaikan orang dari akhirat, kelak akan ada perwujudan lain. Sementara wanita itu menjadi tua renta, yang artinya menggambarkan atau menandakan betapa dekatnya dunia dengan akhirat. Oke, jadi itu peristiwa perjalanan Nabi saat bertemu dengan beberapa peristiwa gitu kan. Nah, lanjut nih, sesampainya di Baitul Maqdis, Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat 2 rakaat. Nah, beliau sempat menjadi imamnya para nabi. Wow, luar biasa ya. Nah, peristiwa ini tuh kok kayak mustahil nggak sih gitu kan, menjadi imamnya para nabi gitu kan, sedangkan nabi-nabi terdahulu kan udah banyak yang wafat gitu kan. Nah, jadi ini ruhnya ya, nabi itu sholat dengan ruhnya para nabi. Nah, beliau ditunjuk untuk menjadi imamnya di Baitul Maqdis. Nah, Baitul Maqdis ini sebutan untuk Masjidil Aqsa ya teman-teman, yang tadi di Palestina itu gitu kan. Nah, lanjut, beliau lantas diberi 3 gelas dengan isi yang berbeda-beda. Yang pertama itu khamar, yang kedua susu, yang ketiga air putih. Nah, menurut kalian Nabi itu milihnya apa? Nah, aku kasih waktu deh buat mikir, Nabi itu milihnya apa? Ya jelas susu lah, gak mungkin khamar ya, gak mungkin juga air putih. Ada yang lebih enak gitu kan, susu, yang belinya susu gitu kan. Nah, hal ini diartikan oleh malaikat Jibril bahwasanya ketika Nabi memilih susu itu melambangkan bahwa Nabi SAW memilih fitrah atau agama Islam. Nah, setelah itu Nabi Muhammad SAW melakukan Mi'raj, melewati langit dunia menuju Sidratul Muntaha, langit ketujuh atau tempat yang paling tinggi setinggi-tingginya gitu kan. Dalam proses Mi'raj ini Rasulullah bertemu dengan para nabi pilihan di setiap langit. Oke, langsung aja ke perjalanan Nabi Muhammad SAW di langit pertama. Dalam perjalanan tersebut, Nabi Muhammad SAW di langit pertama bertemu dengan Nabi siapa? Manusia pertama sekaligus wali Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama di muka bumi ini, ya, Nabi Adam alaihi salam.
Nah, saat bertemu dengan Nabi Adam, Rasulullah SAW sempat bertegur sapa, "Hai bro," gitu kan katanya. "Hai bro, weh, udah nyampe aja bro, sampai ke langit pertama nih. Gimana kabarnya bro?" gitu kan. Ini bahasa aku aja gitu. "Sehat-sehat bro, gimana perjalanan tadi? Lancar jaya, habis bensin nggak?" Ditanya habis bensin, orang buruk ya. Kayak gitu. Nah, ini bahasa aku aja loh teman-teman. Nah, saat bertemu dengan Nabi Adam, Rasulullah sempat bertegur sapa. Sebelum akhirnya meninggalkan dan melanjutkan perjalanan, Nabi Adam alaihissalam membalas dengan membekali Rasulullah SAW lewat doa agar selalu diberi kebaikan pada setiap urusan yang dihadapi nanti. Oke, lanjut ke perjalanan ke langit kedua. Di perjalanan ke langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Yahya alaihissalam. Lantas keduanya mendoakan kebaikan pada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril terbang lagi menuju langit ketiga. Cus, let's go gitu kan. Nah, di langit ketiga di langit ketiga nih ya, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Wow, siapa Nabi Yusuf? Yaitu manusia tertampan yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di bumi. Masya Allah. Nah, dalam pertemuannya ini Nabi Yusuf memberikan sebagian dari ketampanan wajahnya kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wih, Masya Allah gitu kan, diberikan sebagian gitu. Tapi ada juga istilah, aku kurang paham sih teman-teman ya. Katanya itu kan bumi itu kan bundar ya, bundar, tapi katanya yang ganteng tuh tetap Nabi Muhammad katanya. Jadi bulat, setengahnya itu Nabi Muhammad, terus setengahnya ini dibagi dua lagi, sepertiganya itu buat Nabi Yusuf, terus sisanya itu buat seluruh laki-laki yang ada di muka bumi ini gitu. Jadi kalian tuh gak ada apa-apanya coy, gak ada apa-apanya please. Pokoknya gak ada apa-apanya. Setetes jarum, satu jarum yang dicelupin di laut, mungkin kalian tetesannya kali ya teman-teman ya. Oke, ngece banget ya. Nah gitu, jadi dalam perjalanan ke langit ketiga ternyata Nabi Muhammad SAW itu bertemu dengan Nabi Yusuf. Nah, kemudian Nabi Yusuf memberikan doa kebaikan pada Nabi terakhir tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lanjut ke langit keempat. Di langit keempat ini Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris alaihissalam merupakan manusia pertama yang mengenal tulisan dan Nabi yang mendakwah kepada Bani Qabil dan Memphis di Mesir untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pertemuan dengan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Idris memberikan doa kepada Nabi Muhammad SAW supaya diberikan kebaikan pada setiap urusannya yang dilakukannya. Lanjut ke Nabi kelima. Kira-kira Nabi kelima sih? Di langit kelima. Nah, di langit kelima ini kira-kira Nabi Muhammad SAW bertemu dengan siapa? Ya, dengan Nabi Harun. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, yaitu Nabi yang mendampingi Nabi Musa alaihissalam berdakwah mengajak Raja Fir'aun, orang yang menyebut dirinya Tuhan, dan kaum Bani Israel untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Harun alaihissalam dikenal sebagai Nabi yang memiliki kepandaian berbicara dan meyakinkan orang. Di langit kelima, Nabi Harun alaihissalam mendoakan Nabi Muhammad SAW senantiasa selalu mendapatkan kebaikan pada setiap perbuatannya. Amin. Jadi gitu teman-teman. Di langit kelima Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun. Lanjut langsung ke langit keenam. Nabi Muhammad SAW nih teman-teman bertemu dengan Nabi siapa? Yang tadi temannya Nabi Harun siapa? Nabi Harun yang ketika berdakwah, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Nah,
dalam pertemuan keduanya, selama bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa alaihi salam menyambutnya layaknya kedua sahabat lama yang tidak pernah bertemu. Hai bro, gitu, apa kabar? Aku rindu sekali dirimu, gitu kan. Ini bahasa aku, teman-teman. Nah, terus sebelum Nabi Muhammad SAW pamit meninggalkan langit ke-6, Nabi Musa melepaskan dengan doa kebaikan. Nggak ditawarin ngopi dulu ya? Ngopi dulu bro, gitu kan. Capek lu, kau masih mau nanjak lagi nih satu langit lagi. Ngopi gitu kan, biar nggak ngantuk bro, gitu. Emang siapa yang kayak gitu? Ya maaf ya teman-teman ya. Sopan gak sih kalau aku pakai gaya bahasa kayak gini? Sopan gak sih teman-teman? Maaf ya, aku cuma pengen ngasihin cerita aja kok. Maaf ya teman-teman ya, beneran. Ya kurang lebih ceritanya gitu. Tapi aku sama sekali tidak merubah ceritanya loh teman-teman. Ini cuma merubah gaya bahasa aja. Maaf ya. Lanjut ke perjalanan terakhir, yaitu ke langit ke-7 atau ke Sidratul Muntaha tersebut. Nah, di langit ke-7 Nabi Muhammad SAW bertemu dengan sahabat Allah. Siapa? Sekali lagi siapa? Iya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sewaktu bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Maqmur, sebuah tempat yang disediakan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya, yang setiap harinya itu tidak kurang tidak lebih ada sekitar 70.000 malaikat yang masuk. Wow, berarti jumlah malaikat banyak ya. Nah, diceritakan juga di dalam kitab Kisah Al-Mi'raj itu bahwasanya satu malaikat itu punya apa namanya, bodyguard, punya pengawal. Satu malaikat itu punya pengawal 70.000 malaikat. Bayangin, gimana enggak setiap harinya 70.000 malaikat yang masuk gitu kan. Nah, lanjut. Kemudian Nabi Ibrahim mengajak Nabi Muhammad SAW pergi ke Sidratul Muntaha sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ibrahim tidak ikut gitu, cuma Nabi Muhammad aja sendirian. Malaikat Jibril pun tidak bisa masuk gitu ke Sidratul Muntahanya. Nah, di sini sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah wajib sholat, ini terjadi beberapa kali peristiwa. Nah, Sidratul Muntaha itu ya teman-teman, merupakan sebuah pohon yang menandai akhir dari batas langit ke-7. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW menceritakan bentuk fisik dari Sidratul Muntaha, yaitu berdaun lebar seperti telinga gajah dan buahnya menyerupai tempayan besar. Tempayan itu buah apa ya teman-teman ya? Searchnya aku kurang lengkap nih, sorry ya teman-teman. Nah, namun ciri fisik Sidratul Muntaha Namun ciri fisik Sidratul Muntaha berubah ketika Allah Subhanahu wa taala datang. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak berkata Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak bisa berkata-kata menggambarkan keindahan pohon Sidratul Muntaha tersebut. Nah, pada kepercayaan agama lain ya, Sidratul Muntaha ini juga diartikan sebagai pohon kehidupan. Di Sidratul Muntaha inilah Nabi Muhammad SAW berdialog dengan Allah SWT untuk menerima perintah wajib sholat. Nah, dalam dialognya tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mendapatkan perintah sholat yang awalnya itu berjumlah 50 rakaat. Panik nggak dengernya? Panik lah, masa enggak? Coba bayangin, masa kita disuruh sholat 50 rakaat. Habis makan, minum, wudu, sholat. Ngantuk, bangun tidur harus sholat. Pagi sholatnya berapa kali, siang sholatnya berapa kali. Bayangin, sholat 5 waktu aja masih sering ditinggalin kan, sering ketiduran kan, apalagi 50 rakaat. Gak ada kayaknya orang yang gemuk, semuanya kurus. Gak ada yang hobi nge-gym, gak ada yang hobinya fitness. Udah cukup sholat aja udah.
udah kayak olahraga 50 kali. Nah akhirnya Nabi Muhammad SAW setelah menerima perintah tersebut, Rasulullah ke bawah menemui malaikat Jibril. Jibril, gimana nih? Masa diperintahkan 50 rakaat? Nego lah, nego, kata malaikat Jibril gitu. Udah nego aja, nego gitu. Iya ya, mana mampu umatmu gitu kan. Ini pakai bahasa aku ya, teman-teman, sorry. Terus akhirnya Nabi Muhammad naik lagi tuh yang kedua kalinya ke Sidratul Muntaha. Terus akhirnya sama Allah dikurangin. Terus turun lagi, dikuranginya dikit tuh, turun lagi bilang, Jibril gimana nih, dikuranginya dikit gitu, naik lagi coba. Akhirnya sama Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya sama Allah Subhanahu Wa Taala diputuskan untuk memerintahkan sholat 5 waktu saja, masya Allah, yaitu subuh, zuhur, asyar, maghrib dan isya, masya Allah. Jadi itulah peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad SAW, teman-teman. Kalian percaya atau tidak? Kalau saya sih percaya. Kalau aku sih percaya, teman-teman ya. Karena ya sebagai umat Islam kita memang harus percaya dan meyakininya. Memang itu tidak berlogika gitu kan, secara akal mana mungkin. Kaumnya pun ketika dapat kabar ketika Rasulullah dulu melakukan Isra Miraj pun sama maksudnya awalnya tidak percaya. Ada satu sahabatnya tuh yang percaya, yaitu siapa ya, Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nah ya mungkin cukup sekian, mohon maaf banget kalau dalam penyampaiannya aku kurang baik, kurang fokus, tutur katanya juga kurang sopan, maaf banget, tapi tidak mengubah sama sekali dari isi cerita. Ya kalau emang ada yang kurang tepat, mohon dibenarkan di dalam kolom komentar ya teman-teman ya. Ya mungkin gaya bahasa aku kayak gitu, ya aku mohon maaf aja lah sebesar-besarnya. Oke, mungkin cukup sekian. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube aku ini. Semoga kalian bahagia selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, serta semoga di bulan Rajab ini kita semua mendapatkan keberkahan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa puasa Rajabnya. Bye bye, see you.